Sebagai wanita, apa saja sih yang kamu ketahui tentang sistem reproduksi wanita? Organ-organ apa saja yang menyusunnya? Dan kelainan atau penyakit apa saja yang sering terjadi? Serta bagaimana cara merawat dan menjaga kesehatan reproduksi? Semua pertanyaan-pertanyaan tadi dapat kita jawab di video berikut ini. Saya Khalifah, pengajar biologi. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Let's check it out. Menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting, terutama bagi para wanita. Proses pengenalan dan pengetahuan tentang reproduksi harusnya sudah dimulai dari usia remaja, karena kurangnya edukasi tentang reproduksi bisa memicu terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya munculnya penyakit menular seksual, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang bisa berakibat hilangnya nyawa. Di sini kita akan berbagi pengetahuan tentang reproduksi wanita untuk mengedukasi para remaja putri dan juga ibu agar bisa menjelaskan dengan baik kepada anak-anaknya. Karena terkadang reproduksi hanya dianggap sebatas masalah seksual saja, sehingga banyak orang tua yang merasa tidak nyaman untuk membicarakan masalah tersebut pada anak-anak mereka. Sistem reproduksi adalah suatu sistem dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Proses reproduksi bisa kita amati dimulai dari saat seseorang memasuki masa pubertas, kemudian saat menikah, saat hamil, dan juga saat memiliki keturunan. Sebagai seorang wanita, kita harus mengetahui dan memahami sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang terjadi di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi kita. Sistem reproduksi wanita tersusun atas alat-alat reproduksi. Alat reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi bagian dalam dan alat reproduksi bagian luar. Alat reproduksi bagian dalam terletak di dalam rongga pelvis yang terdapat di rongga perut. Alat reproduksi dalam terdiri dari ovarium atau indung telur, ovidak atau tuba falopi, uterus atau rahim, serviks, dan vagina. Sedangkan alat reproduksi luar terletak di perineum, yaitu lapisan bagian luar, yang terdiri dari vulva, mons veneris, klitoris, dan labia. Di sini kita akan membahas lebih detail tentang organ reproduksi bagian dalam, karena pada organ-organ penyusunnya terjadi proses-proses yang penting dalam sistem reproduksi wanita. Organ yang akan pertama kita bahas adalah ovarium atau indung telur. Ovarium berjumlah satu pasang, berada di kanan kiri dari uterus, yang dihubungkan oleh tuba falopi dan ligamen. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel ovum atau sel telur, dan juga hormon wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Setiap bulannya, ovarium akan secara bergantian menghasilkan satu sel ovum. Dan tahukah kalian, saat janin, ovarium mengandung 6-7 juta sel induk ovum. Namun ketika memasuki masa pubertas, tersisa 300 hingga 400 ribu sel. Dan hanya sekitar 400 ovum saja yang akan dihasilkan selama masa reproduktif wanita, dan sisanya mereduksi atau hancur. Inilah yang menyebabkan seorang wanita dapat mengalami menopause. Ovarium terdiri dari dua bagian, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Bagian korteks ovarium adalah bagian yang terletak di bagian luar. Di sini mengandung banyak folikel. Folikel ini akan tumbuh dari folikel primer, kemudian menjadi folikel sekunder, dan menjadi folikel yang matang atau folikel de Graaff. Folikel ini selanjutnya akan menghasilkan sel telur pada saat ovulasi. Selain untuk menghasilkan sel telur, folikel juga menghasilkan hormon estrogen. Saat ditinggalkan oleh sel telur,
folikel akan berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Bagian kedua dari ovarium adalah medula. Medula ini terletak di bagian tengah yang mengandung banyak pembuluh darah, pembuluh limfa, dan juga serabut saraf. Organ yang berikutnya adalah oviduct atau tuba Fallopi, atau yang sering kita kenal dengan saluran telur. Saluran ini juga berjumlah sepasang, yang menghubungkan masing-masing ovarium dengan ruangan rahim. Pada ujung oviduct yang menghadap ke arah ovarium, dilengkapi oleh fimbriae yang berfungsi untuk menangkap ovum ketika dilepaskan oleh ovarium pada saat ovulasi. Kemudian, ovum akan bergerak di sepanjang saluran oviduct dengan bantuan rambut-rambut getar atau silia yang ada di dalam permukaan saluran. Apabila ovum bertemu dengan sperma di saluran ini, maka terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi ini akan membentuk zigot yang akan tumbuh menjadi embrio yang akan ditanamkan di dalam rahim. Organ yang ketiga adalah rahim atau uterus, yaitu suatu organ yang berupa kantung sebagai tempat terjadinya implantasi embrio dan perkembangan janin selama kehamilan. Dinding rahim terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan perimetrium, myometrium, dan endometrium. Perimetrium adalah lapisan yang paling luar. Myometrium adalah lapisan tengah yang tersusun atas otot polos yang bisa berelaksasi maupun berkontraksi. Dan endometrium adalah lapisan paling dalam yang mengalami penebalan setiap bulannya oleh pembuluh darah. Saat terjadi kehamilan, maka endometrium akan dijaga ketebalannya oleh hormon progesteron. Namun saat tidak terjadi kehamilan, maka endometrium akan meluruh menjadi darah menstruasi. Yang keempat adalah serviks atau leher rahim, yaitu bagian uterus sebelah bawah yang menghadap ke arah vagina. Pada kondisi normal, lubang serviks ini sangat rapat, namun dapat melebar saat terjadinya kehamilan. Dan yang kelima adalah vagina, yaitu berupa saluran yang berbentuk tabung yang menghubungkan uterus dengan bagian luar tubuh. Lubang vagina adalah lubang untuk bersenggama, jalan lahir ketika kelahiran normal, dan lubang untuk mengeluarkan darah menstruasi. Selain organ-organ reproduksi, di sini juga kita akan membahas beberapa kelainan dan penyakit yang sering terjadi pada organ reproduksi wanita. Yang pertama adalah fibroid rahim atau miom, yaitu suatu tumor jinak yang ada di dalam rahim yang terdiri dari otot-otot yang halus yang semakin membesar. Gejala dari kelainan ini adalah menstruasi yang sangat banyak, menyakitkan, dan juga nyeri pada punggung bagian bawah. Yang kedua adalah kanker serviks, yaitu sejenis kanker yang disebabkan oleh human papilloma virus yang menyerang pada leher rahim. Kanker ini adalah kanker yang paling mematikan pada wanita selain kanker payudara. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, setidaknya terjadi 15.000 kasus kanker serviks setiap tahunnya di Indonesia. Yang ketiga adalah PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome, yaitu ditemukannya sejumlah folikel atau kantung yang membesar pada ovarium, yang disebabkan oleh adanya gangguan keseimbangan hormon pada wanita. Harusnya, folikel yang membesar akan menghasilkan 1 ovum setiap bulannya. Namun pada penderita PCOS, ovulasi tidak terjadi meski terjadi pembesaran folikel. Penderita PCOS memiliki gejala periode menstruasi yang tidak teratur atau bahkan berkepanjangan. Dan yang keempat adalah endometriosis, yaitu suatu kondisi di mana jaringan yang membentuk lapisan endometrium tumbuh di luar rahim. Jaringan ini dapat tumbuh di sekitar ovarium, oviduct, vagina, atau bahkan di usus. Banyaknya kelainan dan penyakit yang ada pada organ reproduksi wanita dapat menyebabkan seorang wanita sulit memiliki keturunan. Sebagai wanita,
kita harus bisa merawat dan menjaga alat reproduksi kita. Yang pertama adalah dengan menjaga kebersihan organ intim, yaitu dengan membersihkan vagina dengan benar, yaitu dengan menggunakan air bersih. Selanjutnya adalah dengan mengeringkannya agar tidak lembab. Selain itu juga menghindari sabun dan pembalut yang mengandung parfum. Menggunakan celana dalam juga harus tepat, yaitu berbahan katun, tidak ketat, dan menggantinya setidaknya 2 kali dalam sehari. Dan saat menstruasi, kita harus mengganti pembalut setidaknya 2-4 jam sekali. Yang kedua adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Beberapa makanan dapat memiliki efek yang baik terhadap organ reproduksi kita. Misalnya buah-buahan seperti buah beri, tomat, apel dan alpukat, sayuran hijau seperti bayam dan sawi, makanan fermentasi seperti yogurt karena mengandung probiotik, telur, kacang-kacangan, dan ikan, terutama ikan salmon dan ikan tuna. Yang ketiga adalah dengan menghindari rokok dan minuman yang beralkohol. Zat-zat yang ada pada rokok dapat mengurangi jumlah dan kualitas sel telur. Selain itu juga merokok bisa mengganggu kesehatan rahim dan menyebabkan kanker. Kandungan alkohol bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan proses ovulasi. Yang keempat adalah dengan menghindari hubungan seksual yang berisiko. Kebiasaan bergonta-ganti pasangan dan melakukan hubungan intim tanpa menggunakan pengaman harus dihindari. Selain memacu gangguan pada sistem reproduksi wanita, juga bisa meningkatkan risiko penyakit menular seksual. Yang kelima adalah hidup aktif dan berolahraga secara teratur. Olahraga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kondisi fisik dan psikis seseorang. Dengan berolahraga, kebugaran akan tetap terjaga dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan yang keenam adalah cukup beristirahat dan dapat mengelola stres. Pola istirahat dan pengaturan stres dapat mempengaruhi sistem reproduksi wanita, misalnya mempengaruhi sistem hormonal pada wanita, dan juga mempengaruhi siklus menstruasi. Memiliki pengetahuan yang tepat terhadap proses reproduksi dan cara menjaga kesehatannya diharapkan mampu membuat kita lebih bertanggung jawab dalam melindungi organ reproduksi kita dan juga dapat menghindari hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya dalam menyimak video ini ya. Jika ada pertanyaan, saran, ataupun kritik, silahkan komentar di kolom di bawah video ini ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman, saudara, keluarga, dan orang-orang yang kalian sayangi. See you in the next video.